Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Biar bisa toleh sana toleh sini, kalau gini kan susah nanti. Udah nyala? Taib, sekali. Taib jemaah sekalian, alhamdulillah ini perjumpaan yang kedua ya. Kira-kira setahun yang lalu saya juga pernah diberi kesempatan untuk ngisi kajian di sini dan ini adalah yang kedua. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan bicara tentang hakikat mengimani diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa saja konsekuensi dari mengimani beliau sebagai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tahu semua bahwa mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rukun Islam yang pertama, bagian dari rukun Islam yang pertama. Dua kalimat syahadat, syahadat yang keduanya adalah syahadah ar-risalah, kesaksian bahwa seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah. Iman kepada Rasul juga bagian dari rukun iman yang keempat, yaitu al-imanu bir-rusul, mengimani para rasul dan terutama adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ayuhal ikhwah, beriman kepada Rasul itu bukan sekedar ucapan. Tidak cukup kalau itu hanya diucapkan dalam lisan, dengan lisan. Tapi di balik itu ada konsekuensi. Yang namanya konsekuensi ini kalau kita tidak terikat dengannya, maka iman kita ini akan sia-sia. Sekali lagi ya, kalau kita tidak terikat dengan konsekuensinya, iman kita akan dianggap sia-sia oleh Allah, dianulir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berlaku pada iman kepada Allah, demikian juga iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir. Semuanya ada konsekuensinya. Yang kita akan bahas malam ini adalah apa sih konsekuensi di balik iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Secara garis besar konsekuensinya ada 4. Namun kalau dirinci jadi 15. Antum pilih yang 4 atau yang 15? Baik, mau pilih yang 4 tetap harus mencakup 15 poin ini, sama aja sebetulnya. Biasanya orang hanya menyebutkan 4 hal, tapi di balik 4 hal ini ada rincian-rincian. Saya sebutkan yang 4 dulu ya. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang beliau kabarkan. Mempercayai dan menganggap benar semua yang beliau kabarkan. Kenapa kok harus begitu? Karena beliau Rasulullah. Harap dibedakan mengimani beliau sebagai Rasulullah dengan mengimani beliau sebagai manusia. Antum kira Abu Jahal itu nggak percaya kalau ada orang yang namanya Muhammad? Percaya Abu Jahal itu.
Abu Lahab juga percaya ada orang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi. Dia nggak pernah mempermasalahkan adanya manusia yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Terus masalahnya di mana? Statusnya. Paham? Yang dipermasalahkan oleh orang-orang yang mendustakan beliau itulah status beliau itu, bukan sosok manusianya. Yang mereka permasalahkan adalah ketika orang yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dari Bani Hashim itu mengaku-ngaku dia sebagai utusan Allah, kemudian menyuruh mereka begini, menyuruh mereka begitu, melarang mereka begini, melarang mereka begitu, mengabarkan cerita ini, cerita itu. Di masa lalu terjadi hal A, B, C, D, E, nanti akan terjadi A, B, C, D, E. Setelah kalian hidup, kalian akan mati, ada azab kubur, ada nikmat kubur, nanti dibangkitkan lagi. Itu yang jadi masalah buat mereka. Sehingga mengimani beliau sebagai Rasulullah harus ada konsekuensi, harus beda dengan mengimani beliau sebagai manusia yang namanya Muhammad bin Abdullah. Konsekuensi yang pertama apa? Percayai semua yang beliau kabarkan. Nah, dari poin yang pertama ini ada turunan-turunan. Turunan yang pertama apa kira-kira? Turunan yang pertama, bahwa beliau ini adalah orang yang mendapatkan wahyu risalah ya, yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Beda dengan Nabi dan Rasul yang sebelum beliau. Nabi dan Rasul sebelum beliau itu kenabiannya dan kerasulannya itu eksklusif untuk kaumnya saja. Khusus Rasulullah Muhammad SAW berlaku untuk seluruh umat manusia dari bangsa manapun dia. Bahkan tidak hanya manusia, jin juga wajib mengimani kerasulan beliau. Jadi tidak cukup kita percaya, iya saya percaya ada Rasul namanya Muhammad Rasulullah Muhammad SAW. Tidak cukup. Kita wajib percaya bahwa risalah beliau, nubuwah beliau itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Konsekuensinya, kalau ada orang yang mengatakan Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu khusus buat bangsa Arab, orang Indonesia harus dimodifikasi jadi Islam Nusantara ya. Berarti di IKN dong, kan Islam Nusantara gitu. Nah itu berarti syahadatnya nggak beres, nggak ada Islam Nusantara, adanya Islam saja, nggak ada yang perlu dimodifikasi. Itu berlaku untuk seluruh umat manusia dimanapun sampai kapanpun. Karena itu salah satu yang beliau kabarkan tentang kerasulan beliau. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Saba dan juga ada di surah Al-Anbiya, dua ayat yang berbeda tapi maknanya sama. Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Di salah satu ayat ya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, aku adalah rasul, utusan Allah untuk kalian semua. Jadi selama namanya masih manusia, bukan jerapah, bukan gajah, maka dia terkena kewajiban untuk mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun suku bangsanya. Di ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira, di surat Saba. Kami tidak mengutusmu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk segenap umat manusia, semua manusia. Jadi bukan cuma buat bangsa Arab. Buat bangsa Arab, buat Cina, Indonesia, Afrika, India, Eropa, semuanya. Turunan yang kedua dari mempercayai beliau sebagai Rasulullah adalah mempercayai kemaksuman beliau.
Karena bedanya Rasul dengan yang lain, kalau Rasul itu maksum, yang lain tidak. Maksum itu apa artinya? Maksum itu terjaga dari dosa-dosa yang menodai kerasulan beliau. Dosa-dosa yang menodai kerasulan beliau itu seperti dusta, khianat, dan menyembunyikan wahyu, atau dosa-dosa besar yang merusak kredibilitas seseorang. Tidak mungkin Rasulullah itu dusta, karena begitu sekali ketahuan berdusta, terbukti berdusta, akan hancur kepercayaan orang. Semua Rasul maksum dari kedustaan, terjaga dari kedustaan. Boleh nggak bukan boleh, mungkinkah berbuat salah? Mungkin. Kalau berbuat salahnya mungkin, tapi begitu seorang Rasul itu berbuat salah, langsung dikoreksi lagi sama Allah. Nah, itu bedanya Rasul dengan yang lain. Kalau yang lain belum tentu dikoreksi, tapi kalau Rasul salah, langsung akan diluruskan, turun wahyu yang menjelaskan dia salah di sini. Contohnya surah Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan seterusnya. Di situ Allah mengoreksi sikapnya Rasulullah SAW yang ketika datang orang buta ingin bertanya masalah agama kepada beliau, dan ketika itu beliau sedang semangat-semangatnya mendakwahi tokoh-tokoh Quraisy, beliau merasa pertanyaan ini mengganggu, sehingga beliau pun buang muka dan bermuka masam, cemberut. Yang bertanya tidak bisa melihat raut mukanya Rasulullah, tapi kan Allah melihat. Ditegur langsung sama Allah, turun ayat ini. Ketika Nabi SAW dikatakan oleh salah seorang istri beliau, "Ya Rasulullah, aku mencium bau dari mulutmu. Kamu habis minum apa?" Ada sejenis tanaman yang namanya maghafir. Maghafir itu kalau dimakan, dikonsumsi, bau mulutnya jadi gak enak. Dan Nabi itu paling terganggu kalau dikatakan mulutnya bau. Kata beliau, "Saya cuma minum madu, saya dikasih madu sama Ummu Salamah." Oh, mungkin lebahnya hinggap di bunga maghafir. Akhirnya beliau mengharamkan dirinya untuk minum madu gara-gara informasi itu. Ditegur sama Allah, turun satu surat namanya surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya ayyuhar rasul, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik, dan seterusnya. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lain di mana ketika Nabi itu berbuat salah langsung dikoreksi oleh Allah. Itu artinya beliau maksud. Jadi kesalahan-kesalahan yang sifatnya tidak menodai kredibilitas beliau sebagai seorang nabi masih mungkin terjadi. Tapi kalau kesalahan yang menodai kredibilitas sebagai seorang nabi seperti dusta, khianat, menyembunyikan wahyu, nggak mungkin. Ya. Baik. Termasuk konsekuensi mengimani apa yang beliau kabarkan adalah mengimani bahwa beliau setelah diutus, bahwa beliau ini adalah penutup para nabi dan rasul. Itu konsekuensi juga, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan hal itu dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun." Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, di surat Al-Ahzab. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak seseorang dari kalian, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi kalau percaya, saya percaya misalnya, saya percaya kepada Rasulullah, tapi beliau bukan penutup para nabi, maka syahadatnya batal. Otomatis, auto batal.
Begitu dia tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, gugur syahadatnya. Jadi orang-orang Ahmadiyah itu bukan orang Islam, karena dia percaya ada nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Namanya siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Musailamah Al-Kadzab itu juga keluar dari Islam karena dia percaya kepada Rasulullah dan kepada dirinya, menganggap dirinya berpartner dengan Rasulullah, sama-sama dapat wahyu. Ya. Tayyib. Itu konsekuensi dari mengimani apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi berikutnya masih turunan dari mengimani apa yang dikabarkan oleh Nabi adalah mengimani bahwa syariat yang beliau bawa itu mengamandemen semua syariat yang pernah ada sebelumnya, menganulir, menjadikan ajaran-ajaran agama dan peraturan-peraturan yang dulunya berlaku menjadi kadaluarsa semua begitu Allah mengutus Nabi akhir zaman yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Harus diyakini seperti itu. Kalau ada yang berkeyakinan masih boleh ngikutin ajaran Taurat, masih boleh mengamalkan ajaran Injil, batal syahadatnya. Batal syahadatnya. Ya, jangankan kitab sucinya yang sudah mengalami distorsi. Kan selain Al-Quran tidak dijamin keotentikannya kan oleh Allah, hanya Al-Quran yang dijamin. Bahkan Al-Quran menjelaskan kitab-kitab suci yang pernah turun itu ada yang sudah dirubah-rubah. Itu Al-Quran mengatakan begitu. Jadi kita kalau mengimani kitab suci yang turun, kita juga wajib mengimani bahwa itu semua tidak lagi otentik 100% kecuali Al-Quran. Harus diimani begitu. Ya. Kalau orang percaya Taurat yang ada hari ini itu masih otentik 100%, malah batal Islamnya. Karena Al-Quran mengabarkan nggak otentik 100%. Al-Quran mengabarkan itu dalam beberapa ayat. Di antaranya di surat Al-Baqarah Allah mengatakan, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim." Ya, maka celakalah itu orang-orang ahli kitab yang menyalin kitabullah, yang menulis dengan tangan mereka sendiri. Wa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengklaim ini datang dari sisi Allah, padahal tulisan mereka. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yakdzibun. Maka celakalah mereka gara-gara yang mereka tulis itu. Dan celakalah mereka karena kedustaan, karena mereka menambah-nambahkan, merubah-rubah. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi. Dalam ayat yang lain mereka itu mendistorsikan, menyimpangkan makna ucapan Allah itu. Kadang ditutupi, kadang dibuang, kadang ditambah, kadang dipelintir. Ya, kalau Al-Quran tidak mungkin bisa digitukan karena Allah sendiri yang menjaga. Nah, bagian dari konsekuensi mengimani Rasulullah Muhammad SAW adalah mengimani bahwa hanya syariat beliau yang boleh diikuti sampai hari kiamat nanti. Ya, tidak ada lagi nabi yang boleh diikuti setelah beliau diutus. Bahkan seandainya nabi-nabi yang dulu itu hidup sebelum Rasulullah itu dihidupkan kembali oleh Allah di zamannya Rasulullah, maka nabi-nabi itu wajib menjadi pengikutnya Rasulullah. Nggak ada pilihan lain. Seandainya Nabi Musa dihidupkan kembali, Nabi Isa, Nabi Nuh dan lain-lainnya dihidupkan kembali, maka mereka kalau mau selamat wajib menjadi pengikutnya Rasulullah SAW. Itu disabdakan oleh beliau ketika melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyembunyikan secarik
potongan dari kitab Taurat, disembunyikan di balik gulungan sarungnya, kelihatan dikit gitu kan. Apa itu ya Umar? Anu Rasulullah. Anu apa? Ini bagian dari Taurat katanya. Ditegur sama Rasulullah SAW. Kamu tuh masih ragu juga. Wallahi law kana Musa ibn Imran hayyan baina adhurikum ma wasi'ahu illa ittiba'i. Demi Allah, jangankan Tauratnya yang mengalami distorsi, seandainya nabinya dihidupkan lagi, kan nabinya nggak mungkin disesatkan tuh, nggak mungkin nabinya itu bisa disimpangkan, nggak mungkin. Kalau kitabnya masih terjadi penyimpangan, masih di otak-atik, tapi nabinya nggak mungkin. Apa kata Nabi SAW? Seandainya Musa bin Imran itu hidup lagi di tengah-tengah kalian, dia nggak punya pilihan lain kalau mau selamat kecuali jadi pengikutku. Bahkan di surat Al-Imran ayat ke-80 sekian ya. Ayat 81. Lihat, perhatikan ayat yang luar biasa ini. Allah berfirman, "Wa idz akhadallahu", ingatlah ketika Allah mengambil janji. "Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin", mengambil janji yang kuat dari para nabi. Semua nabi itu disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyinya? "Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna." Artinya ya, bahwa setiap nabi yang Allah utus sejak zaman Adam sampai sebelumnya Rasulullah itu disumpah semua sama Allah. Ya. Siapapun di antara kalian yang aku turunkan kepadanya kitab, suatu kitab, kemudian datang kepadanya seorang rasul setelah dia, maka dia wajib beriman kepada rasul itu. Jadi misalnya Nabi Adam disumpah, "Hei Adam, nanti kalau datang rasul setelah kamu wajib mengikutinya ya." Nabi Nuh juga begitu, datang seorang rasul setelah kamu wajib menjadi pengikutnya, kamu wajib membela dia, wajib beriman kepadanya. Nah, berhubung Nabi kita adalah rasul yang paling akhir, maka semua nabi itu sudah disumpah oleh Allah, seandainya mereka bertemu dengan Rasulullah SAW saat mereka masih hidup, maka mereka wajib menjadi pengikutnya Rasulullah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kalian wajib mengimaninya, kalian wajib membelanya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Kalian mengakui enggak itu? Kalian setuju enggak dengan perjanjian ini? Katanya Allah kepada para nabi. Qalu aqrarna, kami mengakuinya. Kami mengakui itu ya Allah. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu saksikanlah dan aku ikut menjadi saksi bersama kalian. Jadi mengimani Rasulullah SAW harus dibarengi dengan mengimani bahwa hanya ajaran beliau yang boleh diikuti semenjak beliau diutus ya. Kalau sebelum beliau diutus yang berlaku adalah ajaran Nabi terakhir. Tapi begitu Nabi diutus, maka langsung dianulir itu. Syariat yang pernah ada sebelumnya otomatis kadaluarsa, nggak boleh lagi diikuti. Yang boleh diikuti hanya syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Konsekuensi berikutnya adalah
mengimani semua yang berkaitan dengan sifat-sifat beliau sepanjang pengetahuan kita. Ini nggak sama satu orang dengan orang lain ya. Orang yang membaca sirahnya beliau dengan orang yang tidak akan sama. Kalau kita membaca sirahnya beliau, sejarah atau biografinya Rasulullah SAW, kita akan mendapati ciri-ciri beliau misalnya. Di antaranya kana rab'an min ar-rijal, laisa bil-tawil wala bil-qasir. Beliau itu perawakannya sedang, tidak jangkung, tidak pendek, sedang. Ya, laki-laki yang posturnya itu sedang. Kemudian beliau juga tidak berkulit putih yang terlalu putih kayak bule gitu, bukan, tapi juga tidak berkulit hitam. Ya. Kemudian dahi beliau lebar, hidungnya mancung, ya. Posturnya tegap, rambutnya dan lain sebagainya. Ini tidak akan sama satu orang dengan orang lain. Tapi kalau dia mendapati hal-hal yang berkaitan dengan ciri-cirinya Rasulullah, maka bagian dari mengimani beliau adalah mengimani ini juga. Paham ya? Dan itu biasanya disebutkan dalam kitab-kitab Asy-Syama'il tentang kesempurnaan sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga karakternya beliau, sifat-sifat beliau, kejujurannya, kemudian sifat pemalunya beliau, bagaimana beliau kalau tersenyum. Ini bagian dari mengimani beliau sebagai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat simpatinya dan betapa sayangnya beliau kepada umatnya, bahwasanya beliau ini sangat menginginkan kebaikan untuk kita. Itu ada dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kalian kepada kalian. Azizun alaihi ma anittum, di akhir-akhir surat At-Taubah itu ya. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Jadi kalau kalian menderita, beliau juga ikut sedih. Itu sifatnya Rasulullah SAW. Harisun alaikum, dan sangat menginginkan kebaikan buat kalian. Itu sifat khasnya Rasulullah. Bil mu'minina raufun rahim, dan beliau itu amat welas kasih terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Selalu memikirkan bagaimana supaya umatnya selamat. Dalam hadis beliau mengatakan, innakum taqahhamuna 'alan nar wa ana akhudhu bihujazikum. Kalian itu wahai umatku ibarat orang yang mau memasukkan dirinya ke dalam api, sedangkan aku memegang simpul sarung kalian. Kenapa dibilang al-hujaz? Orang kalau pakai sarung, bagian yang paling kuat adalah simpulnya itu, gulungannya itu. Kalau dipegang di situ dia nggak akan bisa lari. Tapi kalau dipegang bawahnya bisa lepas, betul nggak? Nah, Nabi itu megangin kita pada bagian itu, saking sayangnya beliau sama kita. Ya, saking sayangnya beliau kepada kita. Itu sifat-sifat yang kita wajib imani tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk konsekuensi mengimani beliau adalah mengimani beliau sebagai manusia juga. Jadi beliau ini bukan malaikat, bukan manusia super yang nggak bisa luka, sakti gitu ya, bisa terbang, enggak. Beliau ini juga kalau disayat pakai atau terkena sayatan pedang juga berdarah, ya, dipukul juga sakit. Beliau sama. Beliau juga makan, juga minum, juga istirahat, tidur, juga bersifat biologis seperti manusia pada umumnya. Dan itu dijelaskan di akhir surat Al-Kahf. Allah mengatakan, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Itu aja bedanya. Katakan wahai Rasulullah,
aku ini manusia biasa seperti kalian, cuman aku diberi wahyu. Jadi mengimani beliau sebagai manusia biasa, bukan malaikat, bukan jin, bukan orang dengan kesaktian, kebal peluru, kebal senjata tajam. Enggak kebal Rasulullah. Ya. Perang Uhud, Rasulullah itu patah gigi serinya dan terluka wajahnya. Terluka wajahnya. Bahkan pernah diracun dan merasakan sakit. Efek dari racun itu beliau juga merasakan. Sampai menjelang matinya pun beliau mengatakan, saya masih merasa itu efeknya racun yang dibubuhkan oleh si perempuan Yahudi itu. Karena beliau sempat menggigit sedikit daging kambing itu, kemudian dagingnya memberitahu bahwa dirinya diracun, dibuang sama Nabi SAW. Tapi sempat sedikit kena racun itu dan masih terasa di akhir hayatnya beliau. Jadi mengimani beliau sebagai manusia juga. Karena ini adalah bagian dari yang beliau kabarkan tentang diri beliau. Kemudian termasuk mengimani apa yang beliau kabarkan adalah mengimani bahwa petunjuk beliau itu adalah petunjuk terbaik. Apa yang beliau ajarkan alias ajaran beliau adalah ajaran terbaik, ajaran paling sempurna, ajaran yang paling relevan. Karena dalam hadis yang sangat terkenal yang sering dibaca di awal-awal kajian, beliau mengatakan apa? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik, sejujur-jujur ucapan adalah kitabullah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk teladan adalah petunjuk dan teladannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang beliau ajarkan itu adalah yang terbaik. Nggak boleh ada yang meyakini ada ajaran lain yang lebih baik atau yang sama baik lah. Nggak ada. Semua yang tidak sejalan dengan ajaran beliau maka itu jelek. Itu adalah dhalalah, kesesatan. Ini bagian dari mengimani apa yang beliau kabarkan, karena beliau mengabarkan hal itu dalam hadis yang sangat terkenal. Kemudian bagian dari mengimani apa yang beliau kabarkan adalah kita harus mengimani bahwa beliau telah menyampaikan semua wahyu yang turun kepada beliau, baik berupa Al-Quran ataupun berupa hadis. Semuanya, nggak ada yang tercecer, nggak ada yang lupa, nggak. Semuanya telah beliau sampaikan. Ini wajib kita punya keyakinan seperti itu. Ya. Karena Allah SWT mengatakan, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan semua yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, baik diturunkan sebagai Al-Quran ataupun diturunkan sebagai sunnah. Ya, karena wahyu itu tidak hanya Al-Quran. Wahyu itu Al-Quran dan sunnah dan hadis. Dan Nabi di sini telah menyampaikan semuanya, bahkan yang mengkritik beliau sampaikan. Nggak cuman yang enak, nggak cuman yang muji beliau, yang ngeritik beliau pun beliau sampaikan. Buktinya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Dan ayat-ayat yang sifatnya kritikan atau mengoreksi kesalahan-kesalahan beliau, semuanya beliau sampaikan. Nah, termasuk mengimani beliau adalah bahwa tidak ada agama yang boleh diikuti selain Islam. Sejak beliau diutus, maka tidak ada agama yang akan diterima oleh Allah
yang bisa menyelamatkan penganutnya kecuali agama yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Islam. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam nggak akan diterima. Innad dina indallah al-Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ini setelah Nabi diutus. Kalau sebelumnya ya agama yang terakhir diajarkan oleh Nabi Isa itulah yang harus diikuti. Begitu Nabi diutus, kalau masih ada di antara pengikut ajarannya Nabi Isa yang masih hidup, dia wajib pindah menjadi penganut Islam atau pemeluk Islam. Tayyib. Sekarang kita beralih ke konsekuensi lain setelah mengimani apa yang beliau kabarkan adalah mengimani ajaran beliau, dan ajaran beliau itu terdiri dari perintah dan larangan. Ya. Jadi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu selain yang sifatnya berita, baik berita masa lalu, berita yang akan datang di dunia ataupun di akhirat, maka beliau juga membawa ajaran, dan ajaran itu ada yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya apa? Larangan. Nah, konsekuensinya apa kita mengimani beliau sebagai Rasul? Konsekuensinya ya kita harus terikat dengan aturan beliau, ajaran beliau. Kalau beliau memerintahkan sesuatu, maka tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, perintah itu sifatnya wajib, maka konsekuensinya kita harus menganggapnya dan meyakininya sebagai kewajiban. Artinya apa? Kalau enggak kita kerjakan, wajib merasa berdosa. Harus ada perasaan itu ketika kita meninggalkan ajaran Nabi, perintah Nabi yang sifatnya wajib. Kemungkinan yang kedua, perintah itu tidak wajib tapi sunnah. Konsekuensinya apa? Ya, yang namanya sunnah. Apa artinya sunnah? Apa yang dikerjakan kita dapat pahala, tapi kalau nggak dikerjakan kita tidak berdosa. Jadi meyakininya sebagai sesuatu yang dianjurkan saja, bukan sebagai sesuatu yang harus dan wajib dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan dosa, bukan. Nah, berangkat dari sini, orang yang mengimani kerasulannya Rasulullah Muhammad SAW, tapi dia tidak meyakini wajibnya sholat 5 waktu. Yang dia yakini cuma 4 aja deh. Selain subuh lah, beratnya subuh, saya masih ngantuk soalnya. Muslim atau tidak ini? Bukan muslim. Gugur syahadatnya. Mengimani wajibnya sholat 5 waktu, tapi kalau puasa Ramadan tidak wajib, sunnah aja. Gugur juga syahadatnya. Meyakini wajibnya salat 5 waktu dan puasa Ramadan, tapi bagi dia zakat tidak wajib, gugur juga syahadatnya. Ya. Meyakini wajibnya salat 5 waktu, puasa Ramadan dan zakat, tapi haji yang pertama itu tidak wajib bagi orang yang mampu, juga gugur syahadatnya. Karena ini bagian dari yang diajarkan oleh Rasulullah, dan semuanya itu wajib, bahkan di puncak kewajiban, karena rukun. Namanya rukun itu di atasnya kewajiban yang lain. Islam nggak bisa tegak tanpa rukun-rukunnya, tanpa tiang-tiangnya. Kayak masjid ini nggak bisa berdiri kalau nggak ada tiangnya kan. Nah, Islam juga nggak bisa berdiri kalau nggak ada rukun-rukunnya. Rukun itu namanya tiang. Dan rukunnya 5, syahadatain, sholat, puasa Ramadan, zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Haji yang pertama aja. Kalau yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu sunnah. Haji yang pertama bagi yang mampu termasuk rukun Islam. Wajib dia berkeyakinan seperti ini walaupun dia belum haji. Wajib dia meyakini bahwasanya puasa Ramadan adalah rukun Islam, walaupun dia mungkin belum sempat puasa Ramadan. Jadi ini adalah yang berkaitan dengan apa yang beliau ajarkan yang sifatnya perintah. Terbagi jadi berapa tadi kalau perintah? Perintah yang mewajibkan, ada konsekuensinya sendiri, atau perintah yang tidak mewajibkan tapi menganjurkan.
Kita mengimani sesuai dengan status perintah itu. Nah, selain perintah, beliau juga membawa larangan. Betul nggak? Semua nabi itu begitu, ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Bagaimana cara kita menyikapi larangan beliau? Tinggal dibalik aja. Kalau perintah terbagi dua, larangan juga terbagi dua. Yang pertama apa kira-kira? Yang hukumnya apa? Haram. Konsekuensinya kita harus meyakini kalau kita tinggalkan yang haram ini kita dapat pahala, dan kalau kita kerjakan wajib merasa apa? Berdosa. Itu kalau bisa. Jadi kembali kepada konsekuensi dari mengimani kerasulannya Nabi kita Muhammad SAW yang berkaitan dengan larangan adalah tergantung status larangannya ya. Kalau haram ya kita wajib merasa berdosa ketika melanggar dan wajib untuk menjauhi. Tapi kalau larangannya hanya sekedar memakruhkan, berarti kita meyakininya sebagai sesuatu yang baik, dianjurkan untuk dijauhi, tapi ketika dikerjakan tidak berdosa. Tinggal dibalik tadi yang pertama tadi ya. Kemudian konsekuensi yang terakhir adalah, atau bagian dari ini ya, bagian dari mengimani ajaran beliau ini adalah wajib kita cintai dan kita terima semua perintah dan semua larangan beliau. Baik yang hukumnya wajib, yang hukumnya sunnah, yang hukumnya sekedar mubah saja boleh, atau yang hukumnya makruh, atau yang hukumnya haram. Gimana kita mencintai haram? Artinya kita tidak keberatan ketika Nabi mengatakan ini haram. Kita tidak keberatan ketika Nabi mengatakan ini makruh. Gak keberatan ketika diwajibkan oleh Nabi melakukan sesuatu. Kita terima itu, walaupun mungkin belum dikerjakan. Jadi bedakan antara menerima dengan mengerjakan. Itu dua hal yang berbeda. Mengerjakan itu sesuai dengan statusnya. Kalau wajib ya wajib dikerjakan. Kalau sunnah ya sunnah. Kalau mubah ya boleh aja dikerjakan, boleh, enggak juga boleh. Kalau makruh dikerjakan enggak dosa, tapi sebaiknya dihindari. Kalau haram wajib dihindari, haram dikerjakan. Tapi kalau kita menerima itu kita tidak keberatan dengan itu semua. Ini amalannya amalan hati. Menerima itu adalah amalan hati. Kalau mengerjakan perlu aktivitas ya. Jadi paling tidak semua ajaran beliau itu kita terima dengan lapang dada. Gak boleh sedikit pun kita ini merasa benci, tidak suka dengan apa yang beliau bawa. Karena kalau sampai ada ketidaksukaan, syahadat kita akan gugur lagi, batal lagi. Itu bukan saya yang bilang jemaah, Allah yang mengatakan seperti itu. Di surat Muhammad surat ke-47 ayat 8 dan ayat 9 Allah jelaskan itu. Allah mengatakan walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang yang kafir itu, kata Allah menyebutkan mereka ini adalah orang-orang yang kafir. Bagaimana amal mereka? Fata'sal lahum, celakalah mereka, wa adalla a'malahum, dan sia-sialah amal mereka. Kenapa kok begitu? Kenapa kok mereka ini celaka dan sia-sia amalnya? Ayat yang ke-9 menjawab, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Itu gara-gara mereka membenci apa yang Allah turunkan. Sekali lagi, yang Allah turunkan itu tidak hanya Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sudah tahu Rasulullah memang mengajarkan begitu, dia benci, batal, gugur syahadatnya. Karena ini adalah bagian dari konsekuensi. Konsekuensi itu nggak boleh kita nggak mau terikat. Sekali lagi ya, yang namanya konsekuensi itu kalau kita nggak terikat ya percuma. Anda ini bukan orang yang mengimani Rasulullah gitu aja. Ya. Kalau mengimani Rasulullah ya percayai semua yang beliau bawa, terima ajarannya. Masalah belum bisa mengamalkan itu masalah nomor 2. Tapi terima dulu.
cintai dulu ajarannya walaupun Anda belum bisa mengamalkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang benci, tidak suka dengan apa yang Allah turunkan, itu dibatalkan amalannya. Fa ahbata a'malahum, dicap kafir sama Allah. Makanya hati-hati, tidak boleh ada kebencian walaupun Anda belum bisa mengamalkan. Kalau Anda sudah tahu itu adalah syariatnya Allah, diajarkan oleh Rasulullah SAW, wajib Anda cintai, wajib Anda terima dalam hati. Dan mintalah kepada Allah supaya Allah gerakkan Anda untuk mengamalkan. Karena itu adalah bagian dari konsekuensi mengimani Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah kita ini kalau mau ibadah maka hanya ngikutin Rasulullah SAW. Karena ibadah ini bukan suka-suka kita, bukan. Ibadah itu sudah ada petunjuk pelaksanaannya. Ibadah itu sesuatu yang baku. Kita nggak boleh ngarang-ngarang. Kita nggak boleh asal ikut-ikutan. Kita hanya ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau tidak mengikuti apa yang beliau ajarkan, itu namanya dia berbuat bid'ah. Bid'ah itu bertentangan dengan sunnah. Yang beliau ajarkan namanya sunnah. Ya, yang tidak beliau ajarkan kalau dikait-kaitkan dengan tata cara ibadah namanya bid'ah, bukan sunnah. Dan dalam hadis tentang khutbatul hajah itu, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian menyebutkan lawannya. Lawan dari petunjuk beliau itu apa? Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang direkayasa, diada-adakan dalam kaitannya dengan agama, ya, dengan tata cara ibadah. Kalau dalam masalah dunia nggak ada masalah, silahkan berkreasi, ya, menciptakan hal-hal baru. Masalah dunia silahkan. Masalah agama ini sudah baku. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Beliau katakan setiap perkara yang diada-adakan kemudian dikaitkan dengan agama, dengan tata cara ibadah, itu namanya bukan sunnah. Kalau sunnah itu yang diajarkan oleh Nabi. Kalau enggak diajarkan oleh Nabi, namanya bukan sunnah, namanya apa? Bid'ah, kata Nabi. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua bid'ah itu sesat, tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Nah, ini adalah konsekuensi-konsekuensi di balik mengimani kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita harus senantiasa terikat dengan semua konsekuensi ini supaya syahadat kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai syahadatnya ditolak seperti syahadatnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu Allah sebutkan mereka ini bersyahadat dengan sangat yakin. Bahkan di awal surat Al-Munafiqun Allah mengatakan idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika orang-orang munafik itu datang ke hadapanmu wahai Rasulullah, mereka mengatakan nashhadu, kami bersaksi, innaka, sesungguhnya engkau la rasulullah, benar-benar Rasulullah. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah tahu kok. Allah tahu kalau kamu adalah Rasulnya. Dan Allah juga bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu benar-benar berdusta dalam kesaksian mereka. Jadi ditolak atau diterima kesaksiannya? Ditolak. Karena apa? Tidak konsekuen. Ngakunya percaya tapi mencemooh ajarannya, melecehkan sosoknya, disuruh nggak mau, banyak alasan ini itu. Ya namanya orang nggak percaya itu. Kalau percaya harus ada buktinya apa Anda percaya. Nah, jadi jamaah sekalian, supaya syahadat kita tidak gugur dan bermanfaat bagi kita, maka perhatikan konsekuensi-konsekuensi tadi, ya, yang secara garis besar ada 4, yaitu mempercayai semua yang beliau beritakan, ya, terlepas dari kita bisa memahaminya atau kesulitan memahaminya,
kita bingung kok bisa ya terjadi kayak gitu, ataukah kita nggak bingung terlepas dari itu. Pokoknya benar itu dari beliau, percayai, selesai. Ya, percayai aja, selesai. Yang kedua terkait dengan ajaran beliau. Kalau sifatnya beliau memerintahkan sesuatu, ya kita sesuaikan dengan status perintahnya. Yang wajib kita yakini wajib dan berdosa kalau tidak kita kerjakan. Yang sunnah ya sunnah. Yang ketiga berkaitan dengan apa yang beliau larang, kita jauhi. Kalau sampai kita terjerumus ke dalam apa yang terlarang, wajib merasa apa? Berdosa. Ya. Dan yang terakhir adalah kita hanya beribadah kepada Allah sesuai dengan bimbingan dan petunjuk dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu secara garis besar. Adapun rinciannya sudah kita bahas tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada yang bingung, disimak lagi kajiannya, ya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.